مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Kadang disangka orang kita ini itu sosoman, itu duitnya dari YouTube aja tuh. Aku dengar kemarin knalpot mobilnya tuk 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 tuk. Duit YouTube tuh semua habis untuk yayasan Hajah Rohana almarhumah mak, untuk membeli beras, cabai, bawang, gula, tomat, uang sekolah, sampo, dol gigi semua anak-anak. Tak ada sepera haram ku ambil untuk aku. Jelas? Untuk apa Ustaz jelaskan itu ke kami? Biar supaya jangan jadi fitnah. Ini kan banyak komen-komen orang nanti. Memang, oh jadi Ustaz baca komen itu? Iyalah. Saya baca komen itu. Lama kadang saya lewat, yang sakit hati hampir saya handphone banting handphone ke atas. Kadang-kadang ada juga ketawa. Ada pula komen di situ, Ustaz jadikan aku yang kedua katanya. Alhamdulillah di Duri ini udah diingatkan dari protokol waktu saya sampai tadi. Waktu tadi ibu bilang, langsung beliau jangan histeris, jangan histeris. Suatu ketika mampir di sebuah warung, akhirnya saya makan. Lalu ketemu teman lama. Loh, ngapain di sini? Dia senyum-senyum aja. Akhirnya ngobrol, makan. Pas mau bayar, nggak usah bayar. Kenapa? Yang punya rumah makan ini saya. Kaya, mobilnya mewah, luar biasa. Saya tanya, saya kaya begini? Aku susah, Mat. Dulu ketika kalian semua pergi kuliah, aku nggak kuliah karena ayahku meninggal, aku anak yatim. Akhirnya aku usaha. Alhamdulillah sekarang Allah titipkan pembantu 10, semuanya sudah dibawa pergi umroh. Dengan istri, dengan anak juga sudah pergi haji. Masya Allah. Saya tanya, apa kesan kamu dengan saya? Kita sudah lama tidak ketemu. Selama kita sekolah dulu yang kamu ingat tentang saya itu apa? Kata dia, kau baik, Man. Andai dulu kau sombong, Man, mungkin ketika kulihat kau makan, aku nggak keluar. Untuk apa nyalamin orang? Terjana betul. Pisang emas bawa berlayar, pisang raja di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Gantungkan harapan kepada Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak mengantuk, dia tak tidur. Jangan gantungkan harapan kepada manusia. Hari ini menjadi kawan, besok berubah menjadi lawan. Jangan gantungkan harapan kepada benda. Benda akan binasa. Jangan gantungkan harapan kepada kuasa. Kuasa akan sirna. Gantungkanlah kepada Dia. Siapa Dia? Allah. Adakah Tuhan selain Dia? La ilaha illa huwa. Hidupkah Dia? Dia tidak hanya hidup, Dia maha hidup. Al-Hayyu. Apakah Dia mengatur setiap gerak langkah hidup kita? Al-Qayyum. Dia bukan pabrik kursi yang setelah pabrik kursi mencetak lalu kemudian tidak tahu di mana letak berada. Dia bukan pabrik karpet, setelah karpet dicetak, dijual, tak tahu di mana berada. Dia adalah Allah Al-Qayyum, mengatur kehidupan kita, detak jantung kita, ayunan tangan kita, langkah kaki kita, bisikan yang ada di hati kita, terlintas dalam kepala kita. Dia tahu siapa Dia, Allah. Silakan sombong, silakan angkuh, silakan kau buat dosa. Ismasyita, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, tapi ingat, kau akan mati, kau akan jadi bangkai, kau akan jadi mayat. Manusia ini aneh. Hari kemarin dia sperma, hari ini dia menjadi manusia, besok dia akan menjadi bangkai, tapi sombongnya luar biasa. Ismasyita, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, tapi kau akan mati menghadap Allah. Ismasyita, hidup sesuka hatimu. Mau dengan cara Fir'aun, mau dengan cara Qarun, mau menjadi sekuler, mau menjadi liberal, mau menjadi penipu, mau menjadi pembohong, mau menjadi koruptor. Hidup sesuka hatimu. Tapi nanti kau akan mati, masuk ke liang lahat. Kau akan berhadapan dengan mungkar nakir. Kau akan diseret ke neraka jahanam. Di antara hal buruk yang setan bisikan adalah hal-hal yang melahirkan pertentangan, hal-hal yang melahirkan perselisihan, hal-hal yang menjadikan indah itu
kemudian tertutupi, hal-hal yang menjadikan baik itu sirna. Segala hal yang kotor, yang tidak baik, yang buruk di dalam bahasa Arab seringkali disebut dengan khabith, jamaknya khabithat. Karena itu tempat berkumpulnya setan, di toilet misalnya, itu disebut dengan khubuth dan khaba'ith. Kita masuk toilet, kita berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan setan yang kotor, di tempat yang kotor. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maka Allah memberikan satu gambaran metafor. Al-khabithatu lil khabithin. Kata-kata yang kotor, kalimat-kalimat yang tak pantas, itu hanya akan keluar dari lisan orang-orang yang kotor juga, yang tidak baik juga, yang bersumber dari bisikan-bisikan setan yang menyatu di tempat-tempat yang kotor. Wal khabithuna lil khabithat. Dan demikian karakteristik orang-orang yang kotor, memang senantiasa melahirkan kata-kata yang tidak pantas juga, kata-kata yang kotor juga. Jadi kotor hanya akan mengeluarkan yang kotor lagi. Kalimat-kalimat yang tidak pantas hanya akan keluar dari orang-orang yang memang kotor keadaan hatinya. At-tayyibatu lit-tayyibin. Sementara kalimat-kalimat yang baik, yang mulia, yang sopan, yang beradab, karakteristiknya akan keluar dari manusia-manusia yang memiliki karakter moral yang baik, manusia-manusia yang memiliki kebeningan hati, kesucian jiwa. Wat-tayyibuna lit-tayyibat. Karena itulah orang-orang mulia ini karakteristiknya senantiasa mengeluarkan kata-kata yang indah, yang menyenangkan, yang bernilai kemuliaan. Apa hukumnya kalau setelah wudhu kita tidur? Kalau tidurnya duduk, tak bersandar, maaf cakap, dua alas bawah duduknya itu rapat, duduk dia sampai meleleh air liur berkeruh pun tak batal. Tak batal. Tapi kalau udah telungkup ke depan, batal. Kenapa batal? Karena lepas dia di belakang. Ikatan itu lepas. Push. Kalau rapat duduknya tak batal. Kalau sudah bersandar atau telungkup ke depan, batal. Jadi tidur. Saya Pak Ustaz berbaring. Berbaring. Batal. Nah, maka kalau sekedar duduk antum hari Jumat tak tahan duduk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian dibangunkan kawan. Datang satu, kau udah tidur, batal. Bilang sama dia, nanti kita bahas habis sholat. Tak cukup waktu, tak cukup dah komat, nanti ku jelaskan. Tak batal. Kuncinya pada duduk. Duduk, jangan bersandar, jangan telungkup, jangan bersandar, jangan berbaring. Kalau berbaring, batal. Kenapa? Karena tak sadar dia angin itu keluar. Ragu saya Pak Ustaz, saya duduknya udah rapat, tapi saya ragu keluar atau tidak. Maka yang dipegang keluar atau tidak? Tidak. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yakinnya mana? Suci. Ragunya mana? Kentut. Yakinnya tak bisa dihilangkan oleh ragu. Yakin bahwa tak ada kentut. Kata setan, kau kentut, kau kentut, kau kentut. Tidak setan, karena aku tak bergeser. Tapi tak bisa begitu kalau udah berbaring. Kalau udah berbaring tak bisa begitu. Dia yang bisa yakin itu kalau cukup syarat. Kalau tak cukup syarat, lepas. Itulah perlunya ilmu. Semua kawan mengatakan batal, semua orang mengatakan batal, tapi ilmu mengatakan tak batal. Mana yang betul? Ilmu. Itulah pentingnya berilmu. Makanya ngaji. Kalau diikutkan cakap orang, oh kau tadi batal, sedang air liur kau aja keluar, apalagi kentut, kata dia. Mana bisa dikiaskan air liur sama kentut? Air liur itu kan tak terkunci mulut. Kalau di bawah terkunci, ada kunci. Ini kiasnya, pakainya kias. Kias kau tak berlaku, kias kau kias ma'al farik. Ilmu bertambah seharusnya itu menjadikan dia merasa bersyukur kepada Allah karena diberi tadi kesadaran yang tadi,
ya, bukan karena kemampuan dia semata untuk mendapatkan pengetahuan, tapi Allah yang berkehendak untuk menitipkannya. Kalau Allah nggak berkehendak, sehebat apapun berikhtiar seorang makhluk tidak akan mendapatinya. Ya, betapa banyak orang belajar keras luar biasa, ya, tapi Allah nggak berkehendak karena melihat kemaslahatannya bukan pada orang dimaksud. Dia berhak mendapatkan yang lain, ilmu yang lain bukan yang itu. Allah titipkan pada yang lain. Ketika diberikan oleh Allah kepada si fulan seorang hamba, maka adabnya dia berterima kasih kepada Allah dengan cara bersyukur. Nah, sifat syukur yang pertama ketika diberikan itu adalah menghadirkan sifat tawadhu dan mengembalikan semua pengetahuan kepada Allah. Karena itu Allah sangat tidak menyukai bila ada seorang yang merasa berilmu kemudian sombong dengan ilmunya itu. Bahkan tingkat kesombongannya berada di puncak sampai tidak mengenal Allah, atau mohon maaf, tingkat kesombongan dengan pengetahuan itu sampai menentang Allah. Inna'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, ini mendapatkan satu kecaman yang luar biasa, dan ini penyakit iblis yang pertama. Ketika merasa punya pengetahuan, ya kan? Maka dengan pengetahuan itu dia sombong, aba wastakbar. Nanti ayat 34 yang kita lihat, dia merasa enggan hormat kepada Adam atas perintah Allah karena merasa sombong. Ya, maka Allah haramkan kesombongan itu, ya, apalagi bila itu dilekatkan kepada seseorang yang merasa punya pengetahuan, seperti kasusnya Qarun. Ya, Qarun kan nanti kalau kita sudah sampai khususnya di surat Al-Qasas nanti, ya, surah ke-28 itu, kita akan dapati bagaimana seorang Qarun dengan bangganya bahwa saya ini dapat kekayaan melimpah ini ya karena pengetahuan yang saya dapati, ya, karena saya semakin pintar saya dapat ini semua, dan tidak kemudian disertai itu dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat tawadhu, dengan sifat kemudian menghamba, meningkatkan ibadah. Karena hal yang demikian terjadi, maka apa yang Allah lakukan? Allah memberikan pelajaran, ya, dengan menghadirkan likuifasi, ditelan semuanya, supaya semua menyadari bahwa seluruh apa yang didapati oleh Qarun itu sejatinya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus membangun nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau dalam bahasa singkat yang sering saya sampaikan, seorang yang merasa sudah mendapatkan gelar atau pintar atau ilmunya terlihat banyak, tapi pada saat yang sama dia tidak mengenal Tuhannya, maka yang demikian belum dikatakan pintar yang sesungguhnya, belum mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Baik, ya, jadi termasuk para ustadz juga, ya, atau misalnya digelari ustadz, kiai, atau mungkin gelar-gelar keagamaan tertentu, maka semakin dia meningkat ilmunya, semakin tawadhu karena merasakan bahwa semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Sulaiman alaihissalam ketika diberikan oleh Allah pemahaman, afahamnahu, ya, maka Allah berikan pemahaman kepada Sulaiman yang melebihi ayahnya Daud alaihissalam. Maka apa yang beliau katakan? Ya, beliau kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min fadli rabbi, semuanya dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi. Semua ini, ya, ini dari keutamaan yang Allah titipkan. Dia bluani, ya, untuk menguji saya. Apakah saya bersyukur dengan semua nikmat ini? Am akfar, atau kemungkinan ada dorongan untuk berbuat kufur. Ya, jadi ini dasar pertama yang ingin kita tekankan, teman-teman sekalian. Rupanya ada makna lain sekarang. Bumi yang paling rendah dari permukaan laut. Dari mana Nabi Muhammad tahu tentang itu? Dia tak pernah belajar. Saya berdua dengan seorang dokter. Dokter ini dia masalah kandungan. Kami bacakanlah ayat, manusia dari nutfah berubah menjadi alaqah, dari alaqah berubah menjadi mudghah, dari mudghah ini membalut tulang, dari tulang ini nanti menjadi manusia yang sempurna. Lengkap dalam hadis, 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari dalam bentuk alaqah darah, 40 hari dalam bentuk daging, daging tadi membalut tulang menjadi makhluk yang sempurna. Rupanya dokter ini pernah jumpa seorang pakar dari Amerika tentang masalah kandungan janin. Dia tanya, Nabi kami 14 abad silam, 1400 tahun lampau, dah tahu proses dari mulai nutfah menjadi alaqah menjadi mudghah. Oh, kata dia, mungkin Nabi kamu tuh dah punya teleskop, sebab mereka tak tahu. Tapi bagi kita mudah saja. Dari mana ini? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi bicara bukan ikut hawa nafsu, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi puan-tuan, sahabat-sahabat yang ada di seni ini amat sangat boleh bercerita, baca buku, bawa para ulama, buatkan filem tentang ini dengan bahasa kelembutan, bukan dengan pedang, bukan dengan marah, tidak dengan tazkirah, tapi dengan menonton mereka. Oh, inilah ilmu pengetahuan.
Nah, itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang berilmu, dan ilmu inilah yang kita sebarkan, terbuka hidayah. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi tuan-tuan banyak punya follower, viewer, subscriber. Nah, ini semua akan tengok. Bila dia tengok, oh ini orang yang kami sukai, kami ikuti, dia dekat dengan Allah, dia sembahyang, Masya Allah. Jadi kalau ada orang, saya tak suka lah tengok pelakon itu bila sembahyang dia posting baik. Sebab apa? Sebab banyak orang sembahyang bukan sebab tazkirah khusus sama, masuk neraka. Kata dia, iya kalau neraka tak ada. Kalau tak ada, dia tak percaya. Tapi bila dia tengok pelakon yang dia suka sembahyang, dia sembahyang, aku kenapa tak sembahyang? Posting lah. Tapi saya baru sembahyang Jumat aja Ustaz, tak apa. Tak tahu amat. Wabda biman ta'ul, kalau kamu memberi, mulailah dari orang yang kamu beri nafkah. Jadi kalau ngasih itu, kasih yang dekat dulu. Wal jari zil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Wal jaril junubi, tetangga yang tak ada hubungan kerabat. Tetangga dekat rumah, sepupu dua pupu, sewali dua wali, itu duluan kasih. Tapi biasanya orang lebih suka ngasih ke kerabat atau ke orang lain. Suka ngasih ke orang lain. Kenapa begitu? Karena kalau orang lain kita kasih, nama kita harum. Kalau keluarga kita kasih, tak pernah harum. Orang lain kita kasih 50.000, harum. Keluarga kita kasih 500.000, seginilah pula. Betul tak itu? Berarti banyak yang udah kena. Maka kata hadis Nabi, wabda biman ta'un, mulai dari orang yang kau kasih nafkah. Jadi, kalau ada orang menyakitimu, jangan berduka. Kalau ada tetangga, sahabat, kawan baik meninggalkanmu, jangan berduka lara. Karena sesungguhnya di balik itu semua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Idza dhaqat 'alaika dunya, faqul ya Allah. Kalau terasa sempit dunia, mengadulah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, kalau minta-mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolonglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami beribadah, kepada Engkau kami bersimpuh sujud, kepada Engkau juga kami meminta. Apa kata Syekh Abdul Alim Mahmud dalam Alhamdulillah Hadhihi Hayati? Ada 3 aliran dalam Islam yang tidak akan mungkin bisa disatukan. Yang pertama, aliran rasionalis, Aqlaniyah. Siapa mereka? Mu'tazilah, yang dimotori oleh Wasil bin Atha. Yang kedua, aliran yang berpegang kepada tekstualis, Nassiyun. Siapa mereka? Imam Ahmad bin Hambal. Lalu kemudian dilanjutkan pada masa terakhir, itulah dia yang dikenal murid dari Muhammad Abduh, yaitu Rashid Ridha. Lalu kemudian ada aliran yang tengah. Ini adalah yang tidak terlalu percaya kepada akal, tapi juga tidak berpegang kepada nas. Mereka mengharapkan fuyudat, limpahan ilham. Mereka disebut dengan irfaniyun. Inilah yang dibawa oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. 3 cabang pemikiran dalam Islam tidak akan pernah mungkin bersatu. Aqlaniyun, rasionalis; irfaniyun, intuisi; nassiyun, tekstualis. Pasti akan ikhtilaf, tapi ada titik pertemuan di antara mereka. Apa dia? Mukhlishina lahuddin. Kalau mereka ikhlas karena Allah, maka nassiyun, irfaniyun, aqliyun akan bisa bersama. Saya fikir saya mungkin ada beberapa perbedaan dengan Dr. Hamid Fahmi Zarkashi dalam beberapa hal, tapi kenapa saya membaca buku tulisan beliau, saya cinta pada pemikiran beliau, karena kami bertemu pada satu titik, mukhlishina lahuddin. Maka kalau yang irfaniyun ikhlas, yang aqliyun ikhlas, yang nassiyun beramal karena Allah, kita akan bertemu. Beramal yang dibuat karena Allah akan bertemu juga pada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terlepas dari perbedaan kita. Kita adalah orang-orang yang berpegang kepada lillahi taala.
miskin kau di dunia, susah kau di dunia, jangan bersedih karena kesusahanmu akan berakhir dengan kematian. Betul. Melarat kau di dunia, jangan bersedih karena melaratmu akan berakhir begitu ruh keluar dari jasad. Tapi kalau kau kafir di dunia, walaupun kau kaya, kafirmu tidak akan selesai dengan kematian. Karena kalau kau mati kafir, neraka jahanam sudah menantimu, diletakkan kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Saya kalau berdoa singkat 10 dapat semuanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehat badan, wa ziyadatan fil ilmi, bertambah ilmu, wa barakatan fil rizqi, berkah rezeki, wa taubatan qablal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, dapat rahmat waktu mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan sudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringan waktu sakaratul maut, wan najata minan nar, selamat dari api neraka, wal afwa indal hisab, dimaafkan ketika amal dihitung dihisab. Habis itu baru doa untuk orang tua, Rabbi fil walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, doa untuk anak, Rabbi habli minas sholihin, baru doa sapu jagat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, tutup Al-Fatihah, selesai. Ada banyak peraturan dan atur cara dalam agama Islam, dan hati kita rasa tersekat untuk ikuti dia. Macam mana ni Pak Ustaz? Bila kita belum masuk, kata setan, Islam ni susah lah. Dia mesti mandi, mesti wudu, mesti tayamum, ada pula sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Setan memang macam itu. Bila kita dah sembahyang, setan akan risaukan fikiran kita dalam sembahyang itu. Bila kita dah selesai sembahyang, dia akan tak pernah berhenti. Ini memang kerja setan. Setan belum pension lagi. Ya, jadi memang la atiyannahu min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri, alladzi waswisu fi sudurin nas, waswisu, berbisik-bisik. Ini memang udah kerja setan. Kita lawanlah itu. Semua aturan yang ada dalam Islam ini, itu semuanya untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bersih. Jadi rupa-rupanya orang-orang yang bersih itu, bila dia pergi ke restoran, dia basuh tangan, dia basuh muka. Naik pesawat terbang, dia duduk di kelas eksekutif, tak lama datang pramugari membawa sapu tangan basah yang dengan air suam panas, dia basuh muka. Saya bila dia bagi tuala tu, saya tak basuhkan. Saya tak ke muka saya. Terbayang saya, ini dah ke muka berapa orang. Tapi bukan saya nak suruh puan-tuan ikut saya, pikiran saya saja. Ini bersih. Artinya apa? Rupanya mereka basuh tangan, basuh muka, basuh tangan, basuh muka. Siapa yang mengajarkan basuh tangan, basuh muka? Lebih daripada itu 14 silam. Basuh muka, basuh tangan, kepala, telinga, kaki, lebih lengkap dan sempurna Islam. Jadi nanti mereka setakat sekarang ni baru basuh muka, basuh tangan. Mungkin 100 tahun lagi baru dia kepala, telinga dan kaki. Proses dalam Islam yang luar biasa. Saya jumpa dengan doktor. Kata doktor ni, Ustaz Somad, ini badan kita ni ada lubang. Bila kita nak masukkan makanan, masuk lubang dulu. Bila nak masuk angin, ada lubang kulit. Tapi tulang tak ada lubangnya. Jadi macam mana tulang ni boleh makan? Banyak bergerak. Macam mana kita banyak bergerak? Itulah orang ada maraton, ada exercise, ada macam-macam. Dia berlari, macam-macam. Tapi kita orang Islam, dia bergerak. Tegak, rukuk, sujud. Macam mana tulang leher boleh makan? Qabliyah subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabliyah subuh, sembahyang subuh. Qabliyah zuhur, zuhur. Ba'diyah zuhur. Qabliyah asar, asar. Qabliyah maghrib, maghrib. Ba'diyah maghrib. Qabliyah isya, isya. Ba'diyah isya. Tahajud, witir, duha, isyraq, awabin. Sehat walafiat. Jantung kita di bawah, otak kita di atas. Berat darah ni naik dari jantung ke otak sebab dia mendaki ke atas. Maka dibantu dengan sembahyang. Mana kita bersujud, berapa kali kita sujud dari mulai subuh hinggalah malam. Maka saat itu turunlah darah membawa oksigen,
turun ke otak, maka sehat walafiat. Nanti orang baru sadar, oh ini rupanya hikmah rahsia daripada ajaran Islam membuat orang sehat. Tapi kenapa orang Islam sakit? Sebab dia sujud tak sempat darah tu sampai ke otak. Baru sampai ke tengkuk dia tegak lagi. Kata darah ni, apa ni, serius ni kita ni. Aku belum sampai lagi, kata dia. Jadi rahsia-rahsia semua dalam Islam ni tentang kebersihan, tentang kesihatan. Tapi bukan maknanya kita sembahyang, kita kata aku sembahyang zuhur supaya leher sehat, jantung sehat, kepala sehat. Tidak, kita tetap lillahi ta'ala. Sihatnya itu adalah hadiah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang kita tengok Islam ni banyak betul aturan, tapi bila kita amalkan, itu semuanya kembali kepada kita semua. Islam agama yang amat sangat detail, sampai yang kecil-kecil dia uruskan semuanya. Itu semua untuk kebaikan manusia, sebab ini datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah kasih banyak pada Nabi Muhammad derita-derita dalam hidupnya adalah karena Allah mempersiapkan Nabi Muhammad untuk kita umatnya. Karena semua deritamu teman-teman pernah dirasakan sama Nabi Muhammad alaihissalam. Jika kamu menderita karena kehilangan, karena kemiskinan, karena pembulian, dihina, dicaci, dimaki orang siapapun misalnya gitu, Nabi Muhammad pernah mengalaminya juga. Jika kamu menderita karena sakit, Nabi Muhammad pernah mengalaminya juga. Apapun saja dari derita kita, Nabi Muhammad pernah mengalaminya. Seolah-olah Nabi Muhammad selalu bisa berkata kepada kita, aku pernah merasakannya. Tenangkanlah dirimu, aku pernah merasakannya, aku tahu rasanya. Tenangkanlah dirimu, wahai umatku, aku akan selalu ada untukmu. Kita akan selalu bersama. Apa kata Syekh Abdul Alim Mahmud dalam Alhamdulillah Hadhihi Hayati? Ada 3 aliran dalam Islam yang tidak akan mungkin bisa disatukan. Yang pertama, aliran rasionalis, aqlaniyah. Siapa mereka? Mu'tazilah, yang dimotori oleh Wasil bin Atha. Yang kedua, aliran yang berpegang kepada tekstualis, nassiyun. Siapa mereka? Imam Ahmad bin Hambal. Lalu kemudian dilanjutkan pada masa terakhir, itulah dia yang dikenal murid dari Muhammad Abduh, yaitu Rashid Ridha. Lalu kemudian ada aliran yang tengah. Ini adalah yang tidak terlalu percaya kepada akal, tapi juga tidak berpegang kepada nas. Mereka mengharapkan fuyudat, limpahan ilham. Mereka disebut dengan irfaniyun. Inilah yang dibawa oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. 3 cabang pemikiran dalam Islam tidak akan pernah mungkin bersatu. Aqlaniyun, rasionalis; irfaniyun, intuisi; nassiyun, tekstualis. Pasti akan ikhtilaf, tapi ada titik pertemuan di antara mereka. Apa dia? Mukhlisina lahuddin. Kalau mereka ikhlas karena Allah, maka nassiyun, irfaniyun, aqliyun akan bisa bersama. Saya fikir saya mungkin ada beberapa perbedaan dengan Dr. Hamid Fahmi Zarkashi dalam beberapa hal. Tapi kenapa saya membaca buku tulisan beliau? Saya cinta pada pemikiran beliau karena kami bertemu pada satu titik, mukhlisina lahuddin. Maka kalau yang irfaniyun ikhlas, yang aqliyun ikhlas, yang nassiyun beramal karena Allah, kita akan bertemu. Beramal yang dibuat karena Allah akan bertemu juga pada kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita terlepas dari perbedaan kita. Kita adalah orang-orang yang berpegang kepada lillahi ta'ala. Makanya dalam surah Al-An'am ayat 32 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahwu walad darul akhiratu khairul lilladina yattaqun afala Masya Allah. Artinya apa, Bu? Udah katanya, hidup dunia itu
segala isi di dalamnya kehidupan dunia itu cuman permainan, senda gurau. Ini pasangan itu senda gurau, anak senda gurau, harta senda gurau. Semua yang kita miliki itu nggak kekal dunia. Walal akhiratu khairul lilladzina yattaqun, yang kekal buat orang-orang bertakwa itu akhirat. Karena kita di dunia cuman singgah. Orang hidup di dunia itu cuman seperti azan dan iqomah, bentar doang hidup kita ini. Betul apa enggak? Zaman Nabi adzan Jumat berapa kali? 1 kali. Adzan Jumat zaman Nabi 1 kali. Kedua, zaman Utsman bin Affan adzan Jumat berapa kali? 2 kali. Pilih mana? Ikut Nabi apa ikut Utsman? Ayo. Ayo. Pilih mana? Dua-dua. Tuh, nggak bisa kita mengatakan begitu. Pilih Nabi, pilih Utsman. Utsman itu menantu Nabi. Menikah dengan 2 putri Nabi. Yang satu setelah meninggal, menikah dengan yang satunya lagi. Sehingga disebut dengan Dzun Nurain. Orang yang punya 2 cahaya. Masya Allah. Sangat pemalu, disanjung oleh Nabi. Ini Utsman ini sangat pemalu. Malaikat Jibril aja malu dengan Utsman. Malaikat Jibril malu dengan Utsman. Ngobrol Nabi dengan Umar, tersingkap sebagiannya. Ya begitu datang Utsman, ditutup semuanya. Ya kata Umar, kenapa ditutup? Nah, kata Nabi, datang seorang yang sangat pemalu. Malaikat Jibril aja malu sama dia. Datang, dipuji. Hartawan yang sangat dermawan, banyak hartanya. Sampai sekarang masih ada asetnya. Dermanya banyak, segala rupa, segala rupa. Apa kemudian mustahil mengatakan sesuatu yang bid'ah, sementara namanya tercatat sebagai seorang ahli surga yang terbaik? Gimana bisa ahli surga bisa bid'ah? Hah? Tapi kan itu bid'ah yang dibenarkan, Ustaz. Oh, enak aja. Lihat baik-baik. Kalau sudah bid'ah, ya bid'ah. Ya, mari kita perhatikan. Sekarang, teman-teman mesti bandingkan. Jangan sampai mudah kemudian menghukumi sesuatu. Lihat dulu ilatnya apa sebabnya. Ini yang Utsman menantu Nabi. Orang paling mulia dalam kalangan sahabat diantaranya. Disebut pemalu. Saking malunya malaikat Jibril pun malu terhadap beliau. Ya, menantu Nabi menikah dengan 2 putri Nabi, 1 wafat, menikah dengan yang lainnya, surga dijamin. Disebut bid'ah oleh orang yang bukan juga menantu Nabi. Belum terjamin surga, sahabat bukan, malaikat aja nggak malu lihat dia. Ya? Apa ilatnya? Ilatnya saat itu umatnya bertambah banyak. Zaman Utsman makin banyak. Sementara saat itu belum ada speaker. Soundnya mengandalkan Bilal yang azan. Bahkan sepeninggal Nabi, Bilal pun sudah tidak sanggup mengumandangkan adzan karena tersebut nama Nabi di dalamnya. Yang lain adzan, kadang-kadang suaranya nggak sekuat Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di KBP adzan. Ketika KBP adzan, apakah di Cihidung mendengar adzan ini? Tuh. Ayo, sampai hidung, awan, nggak akan kedengaran. Karena emang nggak nyampe. Dia orang tuh bingung pada saat itu. Ini Jumat tadi mulai apa belum? Begitu datang ke Jumatan, udah mau habis. Kok nggak ada yang azan? Oh, nggak ada yang azan. Bukan nggak ada yang azan, Anda yang nggak dengar azan. Masalah kedua, jam belum ada. Patokan cuma lihat matahari. Kadang-kadang sebagian terhalang awan. Belum ada, nanam tongkat, nggak kelihatan bayangannya. Ini sebetulnya udah Jumat apa belum? Ya kan? Apa yang terjadi kemudian? Setelah itulah Utsman radhiyallahu taala anhu berijtihad. Azanlah 2 kali. Yang pertama, sebelum masuk waktu sholat, untuk mengingatkan mereka siap-siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, siap-siap. Mau Jumatan, siap-siap. Yang kedua, saat khatib naik ke atas mimbarnya, pas di waktu Jumat, azan 2 kali pada saat itu. Apakah salah? Tidak. Karena kebutuhan yang dibutuhkan saat itu beda dengan di zaman Nabi. Muncullah ijtihad. Sebabnya disebut dengan illat. Nah sekarang, sebab yang menjadikan adzan 2 kali itu apa? Sebabnya karena suaranya nggak terdengar kepada banyak orang yang lain. Maka muncullah kemudian ijtihad adzan 2 kali. Benar tidak? Benar secara fikih. Dibenarkan secara syariat. Sekarang saya tanya, sekarang persoalannya, soundnya sudah ada. Mic-nya sudah ada, bisa diatur. Bahkan ada yang melengking, toanya kuat sampai kedengaran. Ini itu. Sekarang ada lagi bahkan yang live, bisa ke handphonenya, bisa ke macam-macamnya, terdengar, bisa di set di jamnya. Masya Allah. Kadang-kadang kita sudah sholat, dia baru adzan. Kita ada waladhalin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, bayangin. Pernah kejadian begitu? Ada. Dan banyak lagi kita belum sholat, sana sudah adzan. Ada. Karena apa yang terjadi? Sholatnya di Bandung, settingannya Mekah. Tuh. Nah, ini persoalan kan?
Ada nih. Nah sekarang kalau sudah ada begini, apakah masih boleh adzan 2 kali? Karena ilatnya sudah nggak ada. Dan kaidah mengatakan al-hukmu yadulu ma'illati. Hukum itu berdasar pada sebabnya. Kalau sebab ada, hukum berlaku. Kalau tidak ada sebabnya, belum tentu. Nah ini, karena ijtihad gak bisa digugurkan dengan ijtihad yang lainnya. Jadi rumusan fikihnya, kalau ilatnya sudah tidak ada, maka yang paling afdal itu meninggalkan kemudian hukumnya pada saat itu. Indonesia, ya, Indonesia, ya.